selalu di benakku, ingin aku memeluk dirimu, tak sabar. Oke, kita ketemu lagi di obrolan basi, obrolan bareng seputar perkusi. Tapi hari ini kita ndak sendirian, saya ndak sendirian, ada ditemani apa ini? Adik, sahabat, Ya. opa. Ketok itu woman nek opa gitu. Ya, Yesa. Follow yuk. Ada IG-nya pasti. Ada. Wah, apa ini IG-nya apa? Yesaya Anindya Putra. Wah, Promosi, gitu. Iya dong, kan perlu juga promosi. Siapa tahu ada yang nyantol gitu ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol soal perkusi, tapi nanti kita akan lebih banyak soal diskusi bersama ditemani Yesa ini. Tapi kenapa dia bawa gitar? Karena dia ini memang gitaris gitu ya. Kalau saya main perkusi ya perkasionis gitu ya. Oke. Oh ini harus dites dulu ini. Gua tes. Oke. Coba main dulu ya. Main dulu. Apa nih? Meter apa terserah gitu ya. Main apa ya? Ya model-model agak-agak temponya middle lah. Jangan terlalu, kalau terlalu pelan nanti Ya. terlalu syahdu nanti ya. Aku nyanyi apa kan main gitar? Monggo. Mau instrumen dengan Aku promos single gue. wah, oh mau promo single, boleh. Satu lirik aja, monggo. Bayangmu selalu di benakku, ingin aku memeluk dirimu, tak sabar aku menanti. Semoga Tuhan tak menuntunmu kembali. Padahal saya juga baru denger ini. Tapi ini justru asiknya ya. Jadi bermain musik. Nah ini kan pengalaman saya ini sudah cukup apa ya? Cukup lama di bermusik gitu ya. Apalagi mungkin sejak dari kecil sudah menggeluti soal musik. Tapi ada hal yang menarik selama kurun waktu terakhir ini kan bukan hanya bermain musik, tapi juga mulai membantu teman-teman recording, membuat komposisi. Nah siang hari ini saya mau nanya ini kan pengalaman ngebandnya cukup lama. Kalau ngeband sendiri sudah berapa lama? Kalau ngeband mulai aktif ngeband itu sejak SMP sebenarnya. Padahal sekarang masih SMA ya? Udah. Oh guru SMA, maaf. salah saya, guru SMA. Gitu. Sejak SMP ngeband bareng. Nah ini ada yang menarik soal perkusi nih. Pernah ngeband nggak dengan di situ ada alat perkusinya, ada perkasionisnya bareng-bareng nimbrung gitu. Oke. Itu sangat jarang sekali mas. Sangat jarang sekali. SMP SMA mungkin malah sama sekali tidak pernah berhubungan main musik dengan yang teman-teman yang perkusi. Oke. Jarang sekali. Mungkin waktu kuliah baru ketemu, dan ternyata perkusi itu tidak cuma yang kita tahu, bongo kan ternyata banyak sekali. Nah, ini ternyata seorang yang bergelut di musik sudah cukup lama baru ngerti kalau ternyata perkusi itu sangat kaya, sangat sekali. Unik ya, gitu. Terus gimana? Setelah ada ketemu dengan perkasionis atau alat-alat perkusi gimana? Nah, waktu ketemu pertama itu ternyata aku bisa membayangkan bahwa perkusi itu adalah alat musik yang bisa mewakili cerita ataupun kebudayaan dari masyarakat. Bahkan
aku pernah tanya ke seseorang gitu, ini alat musik dari mana? Dari Afrika. Ini dari dari Papua, Tifa. Wih, namanya apa? Perkusi juga. Perkusi, betul. Perkusi. Terus dari dari Jawa Barat, angklung, kulintang. Itu masuknya perkusi. Betul. Wih, kok ini sesuatu yang kaya. Jadi di seluruh dunia itu ada alat perkusi yang bisa mencerminkan kebudayaan dari masyarakatnya itu. Jadi menurutku alat perkusi itu sesuatu yang sangat sebenarnya adalah warisan yang sangat sangat kaya gitu, dan menjadi alat musik yang dari alat musik yang istilahnya dalam perkusi itu ada yang melodis, ritmis, itu ada semua di situ. Lengkap di situ. Lengkap semua. Itu keren sekali, Mas. Ngulik-ngulik gitu. Wih, ternyata ada di daerah ini kaya. Daerah ini ada, keren sekali. Dan sebenarnya soal alat perkusi atau permainan perkusi ini kan sangat lekat dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, benar. Dan orang berpikirnya kadang-kala, wah, berarti kalau perkusi itu alatnya mahal. Ya, padahal kan enggak. Ada di sekitar kita. Saya ingat tadi kalau orang teman-teman di Papua ada Tifa dan sebagainya. Mungkin inget enggak Mas Yesa dulu, atau mungkin sekarang sudah jarang kita temui, tapi di pedesaan kadang orang bermain bagaimana mereka menumbuk padi dengan lesung yang panjang. Itu akhirnya para mbok-mbok gitu ya, emak-emak gitu pun mereka bisa bermain dengan sebuah ritmis yang sangat enak didengar, dan itu lekat dengan kehidupan masyarakat gitu kan. Nah, ini menarik sekali gitu kan. Jadi wawasan kita mengenai perkusi ternyata bukan hanya sekedar alatnya yang wah mahal gitu kan, tapi sangat beraneka ragam dan itu dekat dengan kita. Nah, ada pertanyaan menarik ini. Bagaimana dulu ketika bermusik jarang atau tidak pernah ketemu dengan alat perkusi ini, tetapi bagaimana ketika ngeband bareng kok ketambahan ini, dan ketambahan perkusi gitu. Gimana mensiasatinya atau mengemasnya gitu dalam bermusik? Ini dari pengalaman saat udah main sama perkusi ya. Dulu ini aku cerita pengalaman dulu sedikit. Jadi pernah kita tuh main ada lomba event jazz nasional di Jakarta tahun 2000. Musisi jazz 2012 atau 13 lupa aku. Nah, dan menang toh ya? Iya, kita menang guys. Jadi itu benar-benar jazz, dan yang lagu wajibnya itu adalah lagu swing. Wah. Lagu swing yang sebenarnya tidak bisa dibawakan dengan perkusi. Betul. Dia hanya bisa dibawakan pakai drum, red simbalnya yang dominan gitu. Nah, waktu itu kita berangkat ke sana itu dengan konsep kita pakai perkusi. Pakai djembe. Wah, pakai djembe. Djembe itu padahal lekat dengan musik-musik Afrika. Ya, Afrika. Pakai djembe. Kalau reggae ya. Ini modelnya swing padahal. Swing. Pakai swing. Nah, di situ saat kita main, aku ingat jurinya itu masih ada Ireng Maulana, Gilang Ramadan. Mantap. Semua orang-orang yang apalagi Gilang Ramadan dia adalah orang perkusionis banget. Betul. Drummernya kalau dia main drum itu keren. Terus ya itu aku yang inget, sama Rika Roslan itu juri penyanyian The Groove. Jurinya itu orang-orang keren itu. Nah, kita udah waktu kita main itu udah yang lainnya semua udah bawain swing bagus-bagus, keren-keren menurutku. Dari Jakarta bawain model gini, dari Jogja bawain gini, udah. Apalagi event nasional ya. Event nasional. Nah, saat kita tampil kita tuh udah pesimis sebenarnya, ini bisa menang enggak ya, karena kita membawakan suatu genre yang swing, tapi itu kita bukan instrumennya bukan instrumen swing banget gitu. Itu bukan swing murni. Bukan swing murni. Kita ada perkusi itu saat kita bawakan, malah juri tidak ada yang komen negatif semua. Anehnya itu. Semua juri sampai berdiri dia cuma tepuk tangan aja. Kita kaget, loh maksudnya apa itu? Setelah pengumuman kita menang. Nah, habis kita turun itu Gilang bilang gini, ini belum ada di Indonesia. Dia bilang gitu, ini belum ada di Indonesia dan harusnya kalian bikin karya buat musik jazz dengan kemasan seperti ini. Nah itu jadi sebenarnya awal
cikal bakal bertemu dengan perkusi dan bisa bermain dengan genre yang notabene itu jarang menggunakan perkusi, jadi itu jadi experience, jadi pengalaman yang sangat berharga, tidak terlupakan sampai hari ini gitu. Nah itu seru sekali sih waktu itu. Wah, justru hal seperti ini akhirnya memperkaya bermusik kita ya. Iya benar sekali. Ya, seringkali kan orang membatasi tadi. Kalau genrenya rock, berarti ya harus cuma seperti ini. Ya. Kalau genrenya reggae, berarti harusnya seperti ini. Ya. Sebenarnya itu jadi sadar bahwa sebenarnya alat musik apapun bisa kita combine menjadi apa ya istilah menjadi komposisi musik yang baru, yang orang nyebutnya kontemporer. Kalau kita tahu istilahnya, kita bisa memahami instrumen itu dulu. Kalau kita asal masuknya itu akan menjadi sesuatu yang apa ya, tidak jelas arahnya. Tapi kalau kita tahu esensinya, ini cocok masukkan ini, esensi aku kasih suara ini, efek ini tuh tujuannya apa, itu ternyata bisa membangun suatu nuansa genre baru sebenarnya. Betul. Dan itu justru memperkaya komposisi yang ada. Ya, cuma kalau harus dimainkan dengan tepat gitu ya. Nah, ini pembelajaran bagus buat teman-teman perkasionis gitu, karena seringkali teman-teman perkasionis ketika bermain yang pertama adalah dia ragu untuk mengeksplor alat, mengeksplor, dia takut karena jangan sangkan nanti nabrak, jangan sampai tidak sesuai. Jadi bagaimana kita mengeksplor. Yang kedua, belajarlah bermain di part atau bagian yang tepat, tidak semua terus digasruk gitu. Nah, tapi ada menarik juga, berarti setiap pemain, apalagi ketika kita ngeband atau bermain tim, saling mengenal atau mengerti karakter masing-masing pemain. Karakter musisinya secara kepribadiannya juga, cara bermainnya, dan juga instrumen yang dibawakan. Oke. Tapi pernah enggak, atau menurut Yesa sebagai seorang gitaris yang bergabung dengan atau bermain dengan seorang perkasionis ini, pernah ngobrol enggak, cocoknya di part ini jangan main konga nih, main djembe aja atau main shaker aja, pernah? Iya, pernah. Itu bahkan kalau akhir-akhir ini sering seperti itu. Harus didiskusikan di depan. Istilahnya tujuannya kita bikin komposisi ini itu untuk menyampaikan pesan apa, itu dulu. Nah setelah itu sampai, kita harus komunikasi sama teman-teman yang lain, player yang lain. Tujuannya itu menjadi musik yang seperti ini, berarti yang harus lebih didominankan di instrumen ini, dan yang lain hanya backup. Itu kita harus ceritakan di depan dulu. Seperti itu. Jadi tidak asal besok berangkat latihan langsung main, tidak bisa seperti itu. Kita harus komunikasikan seperti itu. Bahkan sampai kalau kita udah mulai masuk kita membuat komposisi yang baru, kita ceritakan latar belakangnya, bahkan lirik lagunya kita share, sampai biar semua instrumen tahu, aku yang harus aku pakai di lagu itu seperti ini, gambaranku seperti ini. Nah baru nanti waktu latihan kita samakan persepsi di situ. Menarik teman-teman. Jadi itu kalau saya boleh ringkas, berarti salah satu bagian dalam ngulik. Ya, ngulik. Karena kan seringkali kalau kita terima lagu, kita mau ngiringi penyanyi gitu ya. Kalau dibilang ngulik itu biasanya teman-teman yang bagian melodik aja, atau bagian rhythm, misalkan drum, dia ngulik beatnya pakai ini, chordnya pakai ini. Tapi seringkali justru teman-teman perkasionis ini tidak ngulik, karena mereka berpikir pokoknya ngewaton aja. Padahal salah satu ngulik yang bisa dikerjakan adalah bisa membayangkan dan memilih instrumen yang tepat di bagian mana yang harus diisi. Benar. Gitu ya Mas Yus ya. Nah teman-teman teman-teman perkasionis dan teman-teman semuanya, tadi kita sudah ngobrol banyak soal perkusi bareng sama Mas Yesa yang walaupun gitaris, bahkan punya pengalaman bagaimana mengkombinasikan iya, dengan permainan perkusi gitu ya. Sampai ketemu lagi, kita ngobrol di obrolan basi, ngobrol-ngobrol yang lain soal perkusi, karena obrolan basi, ngobrol soal perkusi tidak pernah mati. Oke, kita tutup dengan tadi yang single tadi.